Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 12 sampai dengan 14. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti kebenaran-Mu dan memampukan kami menjadi pelaku firman. Kami berdoa kepadamu ya Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 7 ayat 12 sampai dengan 14. Demikianlah firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, setelah kita menyadari status dan posisi kita sebagai warga kerajaan surga, di mana kita mendapatkan berkat yang dari Tuhan dan pimpinan dari Tuhan untuk boleh menjadi pelaku firman, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita didorong, dituntun oleh Roh Kudus untuk memiliki komitmen yang sungguh-sungguh untuk kita nyatakan di dalam hidup kita. Di dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ke-14 ini, kita diberikan tuntunan dan dorongan di mana kita haruslah menjadi teladan di antara banyak orang, untuk kita sungguh-sungguh mempraktekkan kehidupan kerohanian kita yang bukan sekedar kehidupan keagamaan yang ritualitas saja atau yang nampak keluar saja, tetapi yang sungguh-sungguh dari dalam hati kita, di mana kita boleh menyatakannya di dalam perkataan dan perbuatan kita, dan orang lain melihat, menyaksikan, merasakan dampaknya di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat 12 ini jelas sekali menjadi ayat emas bagi setiap kita, di mana dikatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Apa yang kita kehendaki dalam hidup ini? Yang pertama tentunya adanya damai sejahtera. Yang kedua adanya sukacita. Yang ketiga adanya kebahagiaan. Yang keempat adanya kebaikan yang nyata di dalam hidup kita. Adanya pengampunan dosa yang kita rasakan dan kita alami. Adanya berkat-berkat rohani dan jasmani. Nah, kalau kita mau menyatakan itu kepada orang lain, kita mau orang lain juga mengalami itu, maka kita terlebih dahulu harus mengusahakannya dan menyatakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak menuntut orang lain berbuat yang benar, yang baik, yang adil, yang suci untuk kita, tetapi kita menuntut diri kita untuk kita melakukan yang baik, yang benar, yang adil, yang suci, supaya dengan kehadiran kita di muka bumi ini menjadi berkat bagi siapapun dan menjadikan apa yang kita kerjakan dan kita lakukan itu berdampak dalam hidup orang lain dan orang lain memuliakan Kristus. Dikatakan di sana lanjutan dari ayat itu ialah, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, keteladanan hidup kita terhadap sesama kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Perwujudan dari kasih kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, penyembahan kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah, itu dapat dibuktikan dengan sungguh-sungguh melalui perbuatan, tindakan, kasih, kebenaran, damai sejahtera kita kepada sesama kita. Nah, ini adalah suatu perwujudan yang betul-betul nyata.
Misalnya kita menyadari bahwa Tuhan sudah memberikan berkat kepada kita. Tuhan sudah menyatakan kesempatan untuk kita boleh menikmati hidup di muka bumi ini. Tuhan sudah memberikan kepada kita kemampuan untuk bekerja dan berkarya. Adalah baiknya untuk kita boleh juga memberikan itu kepada pihak lain, kepada sesama kita, kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maupun orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Saksikan Kristus di dalam dan melalui hidup kita. Itulah sebabnya di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 20 dikatakan bahwa jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita tidak hanya tahu dan mengerti segala ajaran dan pengertian di dalam Alkitab, doktrin, pemikiran teologi, bahkan prinsip-prinsip rohani. Itu perlu kita tahu, perlu kita mengerti secara utuh dan mendalam, tetapi juga yang lebih penting daripada itu, yang hakikat dan setara dengan itu adalah kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita hanya tahu dan mengerti dan tersimpan di dalam hati kita, ketika kita mengambil keputusan, ketika kita menyatakan pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan hidup kita, kita harus mewujudkannya di dalam kebenaran Tuhan, di dalam keadilan Tuhan, di dalam kekudusan Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita lanjutkan pernyataan Tuhan ini. Di ayat 13 dikatakan, ada 2 pintu dan 2 jalan. Pintu yang pertama itu sesak dan pintu yang kedua itu lebar. Jalan yang pertama itu adalah jalan yang luas dan jalan yang kedua adalah jalan yang sempit. Bayangkan kalau jalannya sempit, pintunya sesak, tentulah perlu ada perjuangan, ada keunikan di mana kita harus bisa mengikuti jejak kaki Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Pikul salib, sangkal diri, itulah jalan yang sempit dan pintu yang sesak. Tentu tidak ada banyak orang yang berlomba-lomba ke arah itu. Orang dunia berlomba-lomba ke jalan yang lebar, pintu yang betul-betul luas, di mana semua kemungkinan terjadi, kebebasan terjadi, keinginan mata, keinginan daging, bahkan keangkuhan hidup muncul karena luas, karena bebas, sehingga tidak ada arah, tidak ada satu kendali yang utuh di sana. Tetapi jalan yang sempit, pintu yang sesak itu memberikan kepada kita kepastian bahwa di balik pintu itu ada hidup, ada kebahagiaan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Sedangkan pintu yang luas, jalan yang lebar itu menuju kepada kebinasaan. Memang tawaran dunia adalah menggampangkan segala sesuatu, memudahkan segala sesuatu, dan menganggap remeh segala sesuatu. Tetapi di dalam Tuhan, segala sesuatu harus kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki. Maka itu kita begitu sulit menegakkan kebenaran, menyatakan keadilan, dan hidup dalam kekudusan. Andai kata Anda dan saudara dan saya sekalian ada di dalam suatu tempat posisi yang baik, sebagai pejabat, sebagai orang yang punya wewenang, yang punya suatu kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dan rezeki, lalu apa yang kita kerjakan itu hanya untuk keuntungan kita, benefit kita, keuntungan daripada lingkungan kita, dan kita tidak memperhatikan orang lain, tidak memperhatikan orang-orang di sekitar kita, maka jalan itu luas sekali untuk dilalui. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh, kita punya uang yang cukup, punya kekuasaan yang baik, dan kita punya otoritas yang memungkinkan kita bisa melakukan apa saja, tetapi karena kita takut akan Tuhan, hidup untuk betul-betul menjalankan kehendak Tuhan, kita betul-betul berjalan di jalan yang sesak dan pintu yang sesak itu, di mana kita harus sungguh-sungguh rela untuk menderita demi kebenaran. Berbahagialah mereka yang menderita karena kebenaran. Berbahagialah mereka yang hidupnya suci.
Berbahagialah mereka yang menyatakan keadilan, karena di dalamnya ada kehidupan. Dunia menawarkan hal-hal yang nampaknya membahagiakan, yang nampaknya memberikan kesukaan di dalam kehidupan manusia, tetapi ujungnya menuju maut. Kalau kita membaca Mazmur pasal 73, pemazmur merasakan suatu perbedaan yang sangat menyolok. Orang-orang dunia, orang-orang fasik, begitu bergembira, begitu sehat, begitu menguntungkan, begitu sukses dalam hidupnya. Tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam keadilan, hidup di dalam kekudusan, ternyata mengalami kesusahan sama sekali, kesulitan sama sekali, dan bahkan menyaksikan kebenaran saja pun perlu mempersembahkan atau mempertaruhkan nyawanya. Namun kita tahu bahwa akhirnya pemazmur diperhadapkan oleh pernyataan Tuhan, di hadapan Tuhan, bahwa orang-orang yang menuju kepada kebinasaan, jalannya lebar, pintunya luas, dan tentu tidak ada pengharapan lagi di sana. Saudara dan saya punya komitmen sekarang sebagai orang Kristen, orang percaya, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kondisi apapun, mari kita punya komitmen menjadi saksi Kristus, teladan di tengah-tengah hidup ini. Jangan biarkan kita menjadi batu sandungan, tetapi jadi teladan, teladan kasih, teladan dalam kebenaran, teladan dalam kehidupan, teladan di dalam tutur kata, teladan di dalam semua tindakan kita. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, pasti kita gagal, kecewa, dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh, komitmen itu ada dalam hati kita, dan Tuhan menolong kita, menopang kita, memelihara kita, maka kita dimanapun berada, di rumah, di kantor, dalam bisnis, dalam usaha, dalam pekerjaan apapun, kalau kita mengandalkan Tuhan, menjaga integritas hidup kita, berkomitmen menjadi berkat bagi orang lain, menjadi saluran berkat bagi siapapun tanpa diskriminasi, tanpa pilih kasih, maka di sanalah kita menyatakan bahwa kita adalah warga kerajaan surga, mewakili Tuhan di atas muka bumi ini, menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kita maju bersama untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Jadilah teladan di tengah-tengah dunia yang fana ini, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, menguatkan, meneguhkan, menolong, mendorong kami untuk sungguh-sungguh berkomitmen menjadi teladan di tengah-tengah dunia yang fana ini. Sungguh-sungguh kami mau menyaksikan Kristus di dalam hidup kami, baik di dalam suka maupun duka, dalam susah maupun senang. Di jalan sempit itu, kami mau memancarkan terang Kristus, dan kami mau Tuhan berkarya di dalam dan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu menopang, memelihara kami, dan memberikan kami kekuatan untuk hidup di bumi ini sekarang sampai akhirnya berjumpa dengan Engkau muka dengan muka. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin.